Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prasetyo Nugroho. Saya dari kelas TI 24A. Saya di sini akan sedikit menjelaskan bagaimana cara kita menganalisis data berupa data set yang dimana data itu berbentuk CSV menggunakan kode program Python. Langsung saja kita ke prakteknya. Di sini saya sudah ada yang namanya file CSV-nya yang dimana saya sudah mendownloadnya. Kemudian kita membuat eh, apa namanya file baru lah. Nah, pertama-tama kita harus menggunakan library yang ada di Python, yaitu ada NumPy, Pandas, dan juga Matplotlib. Yang NumPy tersebut digunakan untuk kita gunakan untuk menghitung rata-rata, median, standar deviasi, dan sebagainya lah. Untuk Panda sendiri, agar si Python ini bisa membaca file CSV tersebut. Dan untuk Matplotlib itu untuk menampilkan berupa visual. Langsung saja. eh, Kemudian kita gunakan DF. Apa itu DF? DF itu data frame yang dimana eh, agar terlihat isi data dari file CSV itu. Kita gunakan. Nah, di sini kita masukkan file CSV yang sudah kita download tadi agar lebih mudah, lebih baik kita ke sini, ke sini, klik kanan, rename. Kita ctrl-c aja biar si nama filenya sama dengan yang ada di kode Python. Kita ctrl-v titik csv. Kita gunakan lagi df agar terbaca. Baru mulai. Oh ini apa? Oh ini ada kesalahan ketik. Mana sih Mas ya? Nah, jadi cara penulisannya matplotlib. Nah, ini di sini isi dari data horse and scores CSV ini muncul di sini. Kemudian kita ingin melihat 5 data awal misalnya ya. Kita gunakan nah di sini kita gunakan print df titik get. Untuk apa? Untuk melihat 5 data awal dari file CSV ini. Nah, keluar datanya ini adalah 5 data awal dari file CSV. Kemudian kita akan mencari yang namanya rata-rata dari jam belajar dan juga nilai-nilai tersebut. Kita gunakan print lagi. Sini kita gunakan eh, eh, jam kerja DF. Nah, karena di sini kita akan mencari rata-rata jam belajar, maka kita masukkan horse. Nah, karena mencari rata-rata menggunakan pean, maka di sini kita masukkan in. Nah, keluar ini adalah rata-rata jam belajar dari data ini, yaitu sebanyak 5 jam, selama 5 jam. Kemudian kita cari rata-rata dari nilai
yang ada di file CSV ini. Rata-rata nilai. Sebenarnya sama, cuman berbeda di dalam isinya saja. Scores. Ininya masih banyak karena kita mencari rata-rata. Nah, ini rata-rata nilai yang kita dapat yaitu 51 poin. Kemudian kita di sini akan mencari yang namanya standar deviasi misalnya. Standar deviasi. Kita mencari standar deviasi dari nilai. Gunakannya STD karena standar deviasi. Nah, keluar ini standar deviasinya itu 25 sekian. Kemudian kita ingin mencari yang namanya median dari nilai tersebut. Median. Ya. Nah, di sini karena kita ingin mencari median, kita gunakannya apa ya namanya? Median. Oh iya, gunakannya median. Jadi keluar mediannya itu 47,0. Kemudian kita cari nilai minimum dan juga nilai maksimum. Nilai minimum. Gunakannya berarti min. Keluar nilai minimum dari file ini adalah yaitu 17. Sekarang nilai maksimumnya kita cari tahu. Gunakannya max. Karena kita mencari data maksimum. Nah, nilai maksimum dari data CSV ini yaitu 95 nilainya. Kemudian kita ingin tahu berapa sih isi data dari semua isi data dari file CSV itu. Kita gunakan di sininya terberi nama jumlah data. Kita kita gunakan scores saja karena mau scores ataupun horse itu akan sama datanya karena saling berkaitan. Gunakannya count jumlah. Nah, jumlah data dari file CSV itu ada 25 nomor, ada 25 data. Kemudian kita ingin melihat visual dari data-data ini. Oh iya, sebelum kita ke visual, kita karena nanti ingin mengetahui dari koefisien dari data ini, maka kita gunakan eh, library dari Python ini yaitu from scalar titik eh, titik apa namanya ya? Titik model futsal model model apa ya? Namanya ya gitu. Bukan model sebentar saya lupa. Saya cek dulu ya.
Model apa sih? Model. Oh, linear. Maaf karena saya masih dalam pembelajaran siswa lupa linear model. Di sini kita import linear regression. Nah, ini fungsinya untuk kita nanti mengetahui koefisiennya di data ini. Kemudian kita di sini kita masukkan lagi saja apa nama file CSV tadi df pd titik CSV tadi apa namanya? Kita salin saja biar sama. Nah, sudah kesalin. Selanjutnya kita buat yang namanya variabel X. Itu digunakan untuk apa? Dan variabel Y digunakan untuk apa? Variabel X itu kita gunakan untuk si horse dan si Y kita gunakan untuk scores. Nah, di sini kita gunakan fungsinya agar kita mengetahui perbedaan dari sumbu X dan sumbu Y itu saling berkaitannya di mana. Selanjutnya kita masukkan model linear regression lalu model titik fit. Model titik fit ini agar kita mengetahui contohnya seperti kalau kita jam belajarnya segini maka akan mendapatkan nilainya segimana gitu. Ya, X, Y. Nah, udah bisa diriran. Ya, ya udah selanjutnya kita buat dulu yang namanya buat nanti visualnya kita gunakan scatter. Nah, di sini fungsi scatter itu untuk menampilkan visual. Kita masukkan X, Y. Nah, sini kita misalnya di sini untuk ini ya, untuk sumbu Y-nya kita gunakan warna biru. Kemudian bentuk nanti di apa di visualnya kita gunakan bulat aja biar gampang. Yang terakhir itu label. Label itu fungsinya agar tahu ini itu apa gitu. Gunakan plus. Yang kedua kita gunakan PLT. Selanjutnya kita gunakan PLT plot. Fungsi plot itu untuk si garis regresinya. Nah, nanti kelihatan lah. X model titik predik. Ini fungsi predik ini untuk analoginya seperti jika kita belajar 7 jam, maka kita akan mendapatkan berapa nilai? Tidak jauh sih seperti fit. X. Kita gunakan warna untuk si garis regresinya. Warna merah aja. Kemudian kita beri label. Labelnya yaitu eh, garis regresi misalkan.
ada yang salah. Apa ini? Di mana salahnya? Di sini mungkin merah apa error karena belum selesai dari si codingan ininya. Jadi si Python tidak bisa membaca. Kita teruskan dulu saja. PLT titik. Kita beri nama. Ini untuk si sumbu X diberi nama tadi kan X-nya itu horse ya. Horse. Kemudian kita buat yang Y. Y-nya itu scores. Scores. Nah, terus kita buat titel. Titel itu seperti judul. Judulnya itu jam apa aja. Bias nilai aja nih. Nilai yang akan kita dapat. Kemudian kita gunakan PLT legend. Untuk apa? Untuk menampilkan agar si warna itu muncul si warna merah dan juga apa dan juga biru. Jadi kita gunakan PLT green nilainya true, kemudian PLT eh, show agar muncul si apa aja si visualnya. Jadi tadi kesalahannya itu ada pada kita kekurangannya si kurung tutup ini dan kurung buka, kurung tutup dan kurung buka ini. Dan juga entah kenapa si kernel ini mungkin ada bermasalah apa gimana. Padahal sudah kita tambahkan, tapi tetap tetap juga tidak muncul si apa namanya visual ini setelah kita restart si kernel ini dan juga dijalankan semuanya di run baru muncul kernelnya. Mungkin itu permasalahannya. Kemudian lanjut kita ingin mengetahui fungsi dari from scalar tadi yang dimana untuk mengetahui ke depannya. Kita masukkan dulu nilai prediksi sama dengan model. Kan tadi ini ada model predik di X ya di itu. Masukkan di sini predik, predik, kemudian kurung buka. Kita ingin mempredik misalnya 7 jam ke depan. Tapi nilai ujian gunakan ini masukkan si nilai prediksi ya, nilai prediksi ini nah, koma titik 2F maksud dari 2 masih masuk titik 2F maksud dari si 2F ini yaitu untuk mengambil dua angka di belakang koma. Coba kita ini kan. Nah, kok yang masuk ini? Sebentar, ada kesalahan. Apa ini di sini? Ada kesalahan lagi. Gunakan. Nah, ini yang nilai yang akan keluar jika kita belajar selama 7 jam. Kita akan mendapatkan nilai sebesar 71 nilainya.
Kemudian kita akan melihat ke koefisien tadi ya, dan juga interceptnya. Koefisien sama. Bukan. Berapa? Nol lagi. Nah, ini koefisiennya yaitu mendapatkan poin 9. Koefisien itu disebut jadi ketika misal kita belajar selama 1 jam. 1 jam itu kita mendapatkan 9,78. Kemudian kita belajar lagi, kita dapat lagi 9,78 lagi, begitu. Nah, intercept ya, caca intercept. Apa itu intercept? Intercept, jadi jika kita tidak belajar, kita juga akan mendapatkan nilai, tapi berapa gitu. Eh, model, sabar sih kita masukkan model. Kemudian masukkan intercept. Oh, kalau di sini kita nggak pakai nol ya, karena kita kan nggak belajar hitungannya. Eh, oh, oh, eh. Nah, interceptnya itu 2,48. Yang dimana jika kita belajar 1 jam nih, kita akan dapat nilai 9,78. Kemudian kita ke belajar, otomatis kita juga akan mendapatkan nilai, tapi hanya sebesar 2,48. Nah, itu mungkin yang bisa saya praktekkan. Mohon maaf, masih banyak kurangnya karena masih dalam tahap pembelajaran juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.